Semoga di tahun 2025 kemarin yang sudah kita jalani, apapun masalah kita, apapun musibah yang kita alami, apapun yang Allah izinkan terjadi pada diri kita, semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang lebih penting dalam menjalani hidup kita di dunia ini, Ibu, kecuali kita lebih dekat dengan Allah dengan apapun yang kita alami, musibah, ujian, ataupun rezeki apapun, itu semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pencipta kita, Sang Pemilik hidup kita, yang menggenggam semua masalah-masalah yang kita alami selama 2025 kemarin. Masalah sebetulnya bukan tentang berat atau kecilnya, tetapi ditolong sama Allah atau tidak. Seberat apapun masalah yang kita alami, kalau Allah tolong, itu akan mudah, Ibu, akan diurai sama Allah. Tapi sebaliknya, sekecil apapun masalah yang kita alami selama 2025 kemarin, itu akan terasa berat kalau Allah tidak tolong. Makanya kita sama-sama berharap, mohon kepada Allah di tahun depan kita lebih cinta kepada Allah dibandingkan cinta kita kepada yang lain. Dan ini tidak mudah, Ibu. Untuk menjalani ini tidak mudah. Allah ngasih rambu-rambunya di surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah Nabi Muhammad, jadi Rasulullah disuruh sama Allah mengatakan kepada umatnya, kepada kita, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah, ya. Jadi Allah ngasih rambu-rambu, ada 8 yang akan menjadikan kita itu batu sandungan ketika kita lebih mencintai Allah. Dan 8-8-nya ini orang-orang dekat semua nih. Allah kasih tahu di situ. Bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan. Ya, Ibu, cara pandang kita tentang kebahagiaan itu seperti apa? Dan ini ada semua pada diri kita. Yang pertama, junk food burger. Yang kedua, ini sisi yang lain, segmen yang lain, vegetarian burger. Yang ketiga, Wars burger. Dan yang terakhir, ideal burger. Ibu pilih yang mana nih di antara 4 burger ini? Ada junk food burger, ada vegetarian burger, ada Wars burger, ada ideal burger. Udah langsung soleha nih, ideal nih. Yang keempat, udah langsung soleha. Saya terangkan satu-satu. Junk food burger ini kelompok hedonis. Junk food burger enak, tapi tidak sehat. Vegetarian burger sehat sih, tapi nggak enak. Wars burger ini yang paling rendah, udah nggak enak, nggak sehat lagi. Tapi ada ibu-ibu yang hidup di sini ada. Ini hanya analogi saja. Dan yang terakhir, ideal burger.
udah enak, sehat. Kita bahas satu-satu. Yang junk food burger itu masuk dalam kelompok hedonis. Orang yang masuk ke dalam kelompok ini adalah hidup hanya mementingkan masa kini. Masa depan mah gimana nanti, yang penting gua hari ini bisa makan, besok. Ini yang junk food burger. Ada yang seperti ini, tapi tadi tetap milihnya yang nomor 4 ya. Tapi ini kenyataannya seperti ini. Yang kedua, kelompok yang kedua red race. Kelompok yang kedua itu orang yang hidup hanya mementingkan masa depan, tidak peduli dengan masa kini. Gua nggak apa-apa lah, capek-capek sekarang, yang penting tua nanti gua bahagia. Ada yang seperti itu. Itu masuk ke vegetarian burger. Nah, yang ketiga, nihilism. Ini kelompok nihilism, kelompok yang memang hidup segan, mati tak mau, sulit move on, terjebak dengan masa lalu, putus asa dengan kehidupan. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Wars burger. Ada yang seperti ini. Cuma kan karena tadi ilustrasinya makanan pasti yang ideal. Dan kita semua menginginkan masuk pada kelompok happiness, kelompok yang 4, ideal burger. Hidup untuk masa depan dengan tetap berbahagia dan menikmati proses di masa kini. Ya, sepakat ya. Kita akan bahas tentang yang happiness, kebahagiaan. Nah, untuk mencapai kebahagiaan ada 3 tangganya. Yang pertama, bahagia secara material. Yang kedua, bahagia secara sosial, relationship. Dan pada puncaknya nanti kita akan bahagia secara spiritual. Materi, relationship, sosial, dan pada puncaknya spiritual. Kita bahas satu-satu. Kita bahas kebahagiaan yang berdasarkan tangga paling bawah, materialistis. Material happiness. Saya mau tanya, bisakah uang membeli kebahagiaan? Bisa. Sudah tahu caranya? Belum. Saya kasih tahu caranya. Bagaimana caranya kita bisa bahagia dengan uang? Happy money. Yang pertama, gunakan uang sebagai pembelian pengalaman, buy experience. Jadi kita belanja boleh, tapi apakah itu belanjanya memang butuh atau hanya sekedar karena diskon? Nah, menurut ilmu ini, menurut ilmu Elizabeth dan ini, kalau kita ingin bahagia yang longer, yang panjang, bukan yang pendek, maka kita harus gunakan uang untuk membeli pengalaman, buy experience. Contohnya apa? Kita punya uang nih, kita nabung buat umroh. Itu buat beli pengalaman ya, buat kalau beli makanan kan jaraknya pendek ya, atau beli barang buat jaraknya pendek. Ibu pernah nggak ngerasain beli sesuatu tapi ketika sudah jalan 1 bulan 2 bulan cuek sama barang itu? Pernah nggak? Tapi kalau umroh by experience, ibu ketika di Masjid Kuba itu merasakan, ya Allah, ini Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali dia ngebangun, pertama kali Rasulullah ngebangun ini Masjid Kuba. Oh, ini Masjid Kuba ini terasa masuk, dan itu pengalamannya panjang, bisa diceritakan ke anak, beli baju banyak, beli ini banyak, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan uang untuk invest in other. Maksudnya apa? Untuk sedekah, invest kita di akhirat. Nah, sekarang nih ada Sumatera di tim pemusibah, kita donasi ke sana, atau Jumat berkah, gitu ya. Atau kita membantu tetangga, membantu saudara, itu invest in other. Kita invest kebaikan yang itu akan dicatat di dalam hati yang kita tolong itu. Bukan hanya dicatat di buku malaikat, tapi
di hati yang kita tolong. Kan panjang gitu ya. Dia akan ingat, oh iya dulu saya pernah dibantu seperti ini. Invest in other. Kita masuk ke yang kedua nih. Kedua tentang relationship, happiness. Jadi kita bisa bahagia dengan kondisi relasi kita, relationship kita. Yang pertama, make time. Make time itu gunakan kebahagiaan yang kita punya itu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Make time. Jangan sampai ada bahasa sibuk. Suami misalnya minta ditemani makan atau minta ditemani jalan. Jangan bilang sibuk. Karena salah satu penyesalan kita nanti di akhirat, selain kita nyesal kurang sedekah, kurang iman, kurang beramal soleh, itu salah satunya itu tidak ada waktu bersama dengan keluarga. Ini akan qobla khamsin. Lakukan yang 5 sebelum datang yang 5. Ini tentang waktu. Ibu-ibu datang ke sini pakai waktu enggak? Yang enggak datang pakai waktu enggak? Pakai waktu juga. Yang di rumah pakai waktu. Ibu dengerin materi pakai waktu. Yang nonton TV di rumah pakai waktu. Yang berangkat ke sini pakai waktu. Makanya Rasulullah kan dalam hadisnya kan ikhtanil khamsan qobla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang masih muda di sini manfaatkan sebanyak-banyaknya, cari ilmu agama. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan dunia, carilah dengan ilmu. Ketika kita menginginkan akhirat, carilah dengan ilmu. Ketika kita menginginkan dua-duanya, dunia dan akhirat, carilah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi dengan ilmu. Ibu lagi nyari ilmu, sama saya juga sedang ngecas jiwa. Jadi bukan hanya raga saja yang dicas, jogging, lari, bukan, jiwa juga perlu dicas, bukan hanya handphone saja. Yang kedua, manfaatkan masa kayamu sebelum miskin. Mumpung lagi dikasih rezeki ini, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbagi sebelum nanti jatuh miskin. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Manfaatkan masa luangmu sebelum sempitmu. Mumpung dikasih luang, dikasih sehat, ayo berangkat. Bukan hanya di sini, di majlis taklim, di mana, berangkat. Mumpung dikasih luang. Kalau udah dikasih sakit, nggak bisa kemana-mana. Manfaatkan masa luangmu sebelum masa sempitmu. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kalau udah sakit, aduh, repot, ripuh ya. Dan yang terakhir, manfaatkan masa hidupmu sebelum. Maka matematika cinta John Gottman ini, ketika kita berbuat salah terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap rekan kerja atau siapapun, gunakan formula 1:5. Apa maksudnya formula 1:5? Satu kali berbuat kesalahan harus dibalas dengan 5 kebaikan. Karena otak manusia itu ketika kita berbuat salah itu nempelnya kayak power glue, lengket banget. Yang dilihat kejelekannya terus. Benar nggak? Ada orang berbuat jelek sekali nih, dilihat itu akan bisa 0-0 draw kalau orang itu berbuat baik 5 kali. Di sini ada yang sering ngomel-ngomel ke anak, marah-marah ke anak? Enggak ada ya, soleh semua ya.
itu terekam sama anak ibu-ibu. Itu ibu-ibu baru bisa no draw ketika ibu-ibu berbuat baik sama anak 5 kali. Dipeluk, disanjung, minta maaf, diajak jalan, makan kemana, baru draw. Karena ketika kita berbuat tidak baik, berbuat jahat, itu seperti power glue. Tapi ketika kita berbuat baik, itu seperti teflon, gampang lepasnya. Kita berbuat baik nih, Bu Iqbal berbuat baik nih sampai 5 kali nih, biasa itu. Tapi ketika Bu Iqbal berbuat tidak baik, wah, kemarin nih begini, itu rumus otak manusia seperti itu. Makanya ini disampaikan oleh John Gottman seperti itu. Rumusnya 1:5. Ingat-ingat, ibu-ibu berbuat tidak baik sama suami, langsung balas kebaikan dengan kebaikan 5 minimal. Itu baru draw. Kalau 6, 7, 8 kudu minus, plus. Itu rumusnya seperti itu. Menurut dari pakar matematika cinta John Gottman. Nah, kita tarik ke puncak spiritual happiness. Ini yang kita idam-idamkan, spiritual happiness. Gimana caranya untuk bisa mencapai spiritual happiness? Yang pertama, lagi-lagi dengan cinta. Jadi jangan salah menaruh cinta kita kepada orang yang memang bukan untuk dicintai. Salah-salah nanti kita jadi musibah buat kita. Cintailah pada tempatnya. Yang kedua, doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Dan yang ketiga, kebajikan, virtus. Banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Ketika kita banyak berbuat kebajikan, maka di situ nilai plusnya itu ada. Kita itu akan selalu dikenal, karena kebaikan akan dicatat di hati orang-orang yang kita buat baik seperti itu. Nah, kita masuk ke materi utama nih. Kita menjelajahi dunia, belajar ilmu bahagia. Jadi ini jam berapa sekarang? Sampai setengah 6 ya? Sampai setengah 6, jam 17:11 ya. Pertama, kita akan menjelajah dunia, belajar ilmu bahagia dari Jepang. Kenapa sih kau belajar dari negara-negara yang non-muslim? Belajar dari manapun juga boleh. Sebatas itu kita kondisikan dengan Al-Quran, dengan kita yang memang ilmu agamanya sudah sesuai dengan ilmu bahagia tersebut. Jadi setelah saya pelajari ilmu kebahagiaan dari Jepang, dari Prancis, dari Yunani, ternyata itu ada di Al-Quran. Ada 1400 tahun yang lalu. Hanya kita kurang peduli dengan Al-Quran. Kita mulai belajar dari Jepang. Kenapa sih kita harus belajar? Perjalanan menemukan harta karun hikmah. Al-hikmatu idolatul mukmin. Ana wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah adalah barang hilang milik orang-orang yang beriman. Dimanapun ia menemukannya, maka ia paling berhak atasnya. Jadi orang yang diberikan hikmah itu orang-orang yang memang diberikan kelebihan sama Allah. Al-hikmatu dolatul mu'min. Ana wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kita masuk ke ilmu kebahagiaan dari Jepang ya ibu-ibu ya. Orang Jepang, di sini ada yang pernah kerja di perusahaan Jepang? Ada? Email ya. Apa yang Bu Email bisa tangkap ketika kita bicara tentang Jepang? Disiplin. Apalagi? Tegas. Makanan enak ya, biasa makan-makan ya. Jadi etos kerja orang Jepang itu di luar ekspektasi orang-orang Indonesia. Karena orang Jepang itu sebenarnya orang-orang Jepang itu tidak berisik dengan mimpi. Jadi orang-orang Jepang itu dari kecil nggak berisik dengan mimpi. Beda dengan kita, dari kecil udah tanya cita-citanya apa, nak? Cita-citanya apa? Jepang itu nggak seperti itu. Tidak berisik dengan mimpi. Tapi dia bisa
mengimplementasikan apa yang dia kehendaki, seperti etos kerja, disiplin, dan apapun itu yang memang positif, itu karena ada 3 pilar ini. 3 pilar ini yang membuat orang-orang Jepang itu etos kerjanya bagus, disiplinnya bagus, dan canggih lah pokoknya. Sampai-sampai kita ini kan secara tidak sadar dijajah sama Jepang. Motor kita dari, mobil kita dari, kartun kita dari, semua dari Jepang. Karena ada 3 pilar ini. Yang pertama, ikigai. Apa tuh ikigai? Alasan untuk bangun pagi. Ini Islami banget kan nih, alasan untuk bangun pagi. Kita disuruh bangun pagi apa enggak? Untuk sholat subuh, untuk tahajud. Dan ini diterapkan dalam kehidupan orang Jepang. Ikigai, nanti saya bahas satu-satu. Alasan untuk bangun pagi. Yang kedua, wabi sabi, keindahan dalam ketidaksempurnaan. Ini Islami juga enggak? Islami juga. Jadi orang Jepang itu tidak pernah menyesali apa-apa yang sudah pernah terjadi. Bahkan ketika ada sesuatu yang terjadi itu, dia akan merajutnya menjadi sesuatu yang membuat dia bahagia. Jepang dibom atom sama Amerika tahun berapa? 1945. Kita merdeka 19. Kita udah umur berapa nih? Jepang masih dibom, tapi kecanggihannya nggak ada apa-apanya Indonesia sama Jepang, karena nggak ada prinsip ini. Yang ketiga, harahachibu, makan 80% ala Okinawa. Ini Islami banget kan ya? Makan ketika lapar, berhenti ketika sebelum kenyang. Jadi dalam tubuh kita itu ada nafas 30% untuk makanan, 30% untuk air, 30% untuk nafas. Dan ini diterapkan. Makanya orang-orang Jepang yang hidup di daerah Blue Zone, di daerah Okinawa, ini hidupnya lebih sehat. Di luar dari takdir ya ibu-ibu ya. Kita bicara ilmu, di luar dari takdir, kita kan harus ikhtiar. Ngapain sih olahraga? Ntar juga lo kalau udah waktunya meninggal, ya meninggal. Ya bukan seperti itu. Ikhtiarnya seperti apa? Sama aja orang ngerokok nih. Saya ngerokok nggak apa-apa, itu yang nggak ngerokok meninggal duluannya, bukan seperti itu. Nanti akan dihisab. Nah, orang-orang Jepang itu memegang penting 3 pilar ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ikigai. Ikigai ini adalah konsep orang Jepang kenapa harus bangun pagi. Dan ikigai bisa tercipta dengan 4 dimensi. Yang pertama, apa yang kamu cintai. What you love. Apa yang kamu cintai. Yang kedua, apa yang kamu kuasai. What you are good at. Yang ketiga, apa yang bisa dibutuhkan oleh dunia. What the world need. Dan yang terakhir, yang keempat, dari ketiga itu apa yang bisa kita dapat, apa yang didapat. What you can be paid for. Jadi orang-orang Jepang itu kenapa dia sukses? Karena dia bekerja sesuai dengan passionnya, dengan apa yang dia cintainya. Lalu dia bekerja sesuai dengan apa yang dia kuasai, profesionalismenya. Beda dengan orang kita, kuliahnya jurusan apa, kerjanya jurusan apa. Jepang itu nggak seperti itu. Makanya negara paling maju di Asia Jepang. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan oleh dunia. Misinya itu apa? Orang-orang kita kan udah tenar di main bola nih. Baru sedikit main bola naik daun, main iklan. Akhirnya redup. Orang Jepang nggak seperti itu. Karena dia punya prinsip ikigai ini. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia itu selalu bilang, ini dicintai gak ya sama saya? Kok saya bisa bergelut di bidang ini? What you love. Passionnya saya di sini nggak sih gitu.
Yang kedua, skill saya di sini enggak ya? What you are good at. Jadi saya menguasai di bidang ini enggak? Profesional enggak? Gitu. Terus apa yang dibutuhkan oleh dunia? Visinya apa? Dengan semua yang dia lakukan itu, maka dia akan mendapatkan cuan yang long